Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan sambutlah salam dari Gerakan Fajar Nusantara. Damai sejahtera Nusantara. Damai sejahtera. Puji dan syukur hanya pantas kita alamatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi. Dialah yang berkuasa di atas semua makhluknya, dan tentu saja kita pada pagi hari ini atas semua berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hingga kita dapat melaksanakan aksi sosial donor darah dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Mekarsari Tebing Tinggi. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Umar Junedi Hasibuan MM, beserta unsur Muspida, dan yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Mekarsari, Mekar Sentosa, dan yang kami sayangi teman-teman serta Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Hari ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa bagi kami untuk hadir di Kelurahan Mekar Sentosa Tebing Tinggi ini, yang jauh lebih gembira lagi hari ini di hadapan kita hadir Bapak Wali Kota Tebing Tinggi bersama-sama dengan kita hari ini. Gerakan Fajar Nusantara ini, Pak Wali, usianya baru 3 tahun di Sumatera Utara dan juga di Indonesia. Jadi masih muda sekali. Didirikan adalah tujuannya tidak lain sebagaimana visi yang termaktub dalam ADART kita, mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, damai sejahtera di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadi visi ke depan dari Gerakan Fajar Nusantara. Semua ini lahir atas sebuah bacaan sejarah dan perenungan yang panjang dari berbagai elemen-elemen anak-anak bangsa hari ini. Hari ini 3 tahun yang lalu kita sudah mendapati sejumlah problematika bangsa. Kalau Pak Emnu, Menteri Pendidikan, mengatakan persoalan kita adalah persoalan moralitas yang luar biasa. Itu sebabnya Menteri Pendidikan melahirkan suatu gagasan adalah kurikulum 2013. Bahkan Presiden mengatakan, Presiden terpilih Pak Jokowi, tidak ada yang lain yang mau kita lakukan hari ini adalah melakukan revolusi mental. Karena problem kita adalah problem cacat mental, sakit mental yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kita hari ini. Ini adalah suatu pemandangan umum, sesuatu yang bisa kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab telah jelas di depan kita tantangan yang luar biasa itu hanya ada 2 bagian penting dalam perjalanan bangsa kita ke depan. Yang pertama adalah kerusakan di berbagai bidang dan kerusakan moral. Jadi alam yang kita lihat hari ini, lingkungan hidup yang ada hari ini, begitu banyak degradasi yang ada di dalamnya, dan kita percaya bahwa itu adalah ulah kita sendiri. Jadi ada 2 hal yang kami pandang jadi problematika yang krusial bagi bangsa kita. Pertama adalah kerusakan alam lingkungan kita, baik hutan, darat, air, laut. Bahkan laju kerusakan hutan yang terbesar di dunia itu adalah di Indonesia. Kita adalah
negara salah satu perusahaan utang yang terhebat di dunia. Tingkat korupsi kita luar biasa. Bahkan hari ini BNN sudah merilis beberapa waktu yang lalu, bangsa ini sudah darurat narkoba. Bahkan Bapak Kapolda beberapa waktu yang lalu mengatakan narkotika ini sudah sampai ke desa-desa. Dan ternyata bangsa kita bukan konsumen hari ini, tapi bangsa kita hari ini adalah produsen dari narkotika, baik di kelas regional maupun kelas internasional. Ini problematika yang serius. Bahkan hari ini kita mendapati problema moral yang sudah menyentuh pada kalangan anak-anak kita yang sedang dalam pendidikan, anak SD, SMP, dan SMA. Seks bebas di mana-mana, pergaulan tanpa kendali, dan bahkan yang lebih parah adalah pemanfaatan gadget, HP dan lain-lain, yang hari ini sangat deras arus informasi yang menjejali di berbagai sudut kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini kami atas nama Tuhan Yang Maha Esa terpanggil 3 tahun yang lalu untuk mendeklarasikan gerakan ini. Tidak ada yang lain kecuali adalah kita harus cepat siuman, harus cepat sadar, sebab bangsa ini sudah berada di tubir jurang. Kalau moralitas ini tidak cepat kita selesaikan, solusi atau jalan keluar yang ditawarkan oleh Presiden Republik Indonesia tentang revolusi mental, dengan ini kami mengatakan gerakan Fajar Nusantara secara nasional sangat menyambut luar biasa gembira. Karena itu kami berkepentingan untuk mengurus, untuk berkontribusi, menyumbangkan pikiran apa yang dimaksud dengan revolusi mental. Kata-kata revolusi kami ingin mensitir dari Bung Karno, meminjam dari seorang profesor. Apa yang dimaksud dengan revolusi? Revolusi, kata Bung Karno, eine Gestaltung vom Grand Reich. Revolusi itu adalah perubahan yang mengangkat, perubahan yang mendasar. Jadi kalau kita sebut dengan revolusi mental, artinya adalah perubahan nilai-nilai dasar. Kami menyadari bahwa hari ini nilai-nilai dasar bangsa kita yang termaktub di dalam Pancasila, apakah itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai pri-kemanusiaan, nilai persatuan kebangsaan, nilai kerakyatan, nilai kebijaksanaan, nilai keadilan, hari ini sudah berganti. Kita sudah jauh meninggalkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga sudah lupa dengan nilai-nilai kebangsaan, pri-kemanusiaan. Kita bahkan tidak ingat lagi musyawarah mufakat yang dulu merupakan khasnya Nusantara. Hari ini kita bersih-bunuhan dengan voting dan lain-lain. Bahkan hari ini kita tidak peduli terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila sudah kita ganti. Itu yang kami rasakan hari ini, yang kita lihat secara telanjang hari ini. Karena itu yang dimaksud dengan revolusi mental adalah kita ingin menggeser nilai-nilai yang ada hari ini di tengah-tengah kepala kita, yaitu nilai-nilai individualistik, menuhankan uang, mempertahankan kedudukan jabatan dan lain-lain, dan berasal masuk dengan kerusakan yang luar biasa. Itulah yang akan kita geser, kita ganti, kita buat tanaman yang sebelumnya ada dan tumbuh di negeri Nusantara ini, yaitu Pancasila. Kami ingin mengatakan, Pak Wali Kota Tebing Tinggi, revolusi mental itu tidak lain adalah kita kembali kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang termaktub dalam Pancasila. Itu sebabnya Gavatar ingin berkontribusi dalam rangka menerapkan seluruh instrumen, seluruh alat yang ada, seluruh nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena itu kami ingin mengatakan solusi atau jalan keluar revolusi mental itu sama dengan maknanya dengan jalan kebenaran. Jadi kalau jalan kebenaran ditawarkan oleh
Pak Jokowi hari ini tentang revolusi mental, kami ingin mengatakan jalan kebenaran itu adalah kembali kita kepada Pancasila. Itulah keluhuran budi yang luhur yang telah dimiliki oleh nenek moyang kita. Dan Pancasila itu ekstraksinya, intisari Pancasila kami ingin mengatakan adalah pasti di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Buya Safi Farid mengatakan, kalau bangsa ini sudah menyelesaikan, sudah menginternalisasi, menjiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam dirinya, maka semua sila itu akan selesai dengan sendirinya. Karena itu kembali kepada jalan Tuhan yang Maha Esa adalah sesuatu yang mutlak, yang hari ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau bangsa ini ke depan, kata Bung Karno, tidak ingin menjadi bangsa kuli, maka tidak ada yang lain keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa haruslah dijadikan dasar gerak langkah kita ke depan. Kami ingin mengatakan mestinya semua undang-undang dasar, pasal-pasal dalam undang-undang dasar, semua undang-undang harus merujuk pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada undang-undang melanggar nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Sebab Pancasila itu adalah norma dasar yang menjiwai semua undang-undang yang ada di dalam negara kita ini. Dan kami ingin mengatakan, mengenal jalan ketuhanan yang Maha Esa, jalan kebenaran, tidak lain adalah satu-satunya yang harus dicontoh bangsa ini. Kita harus kembali mencontoh semua yang dilakukan orang-orang yang berjalan di jalan ketuhanan yang Maha Esa adalah semua yang dicontoh, yang kita contoh adalah jalan yang pernah dibawa oleh para pembawa risalah. Mereka yang pernah mencontohkan bagaimana membangun bangsa yang kuat, peradaban yang tahan sampai 700 tahun. Kenapa bangsa kita tidak mencontoh apa-apa yang sudah dibawa oleh para nabi dan para rasul? Saya ingin mengatakan Plato sendiri pun 2400 tahun yang lalu mengatakan, kalau ada satu orang penguasa di negeri, maka penguasa itu haruslah seorang filosof. Itu sebabnya pikiran Plato dikatakan the philosopher king. Raja, kemuliaanlah mestinya yang harus memimpin dari rakyat, agar rakyat itu adil, makmur, damai, sejahtera. Hari ini sebagai implementasi dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu, hari ini salah satu yang kami lakukan adalah donor darah. Kami sudah melakukan, Pak Wali Kota, 3 tahun secara rutin donor darah ini secara organisasi. Semuanya kader Gapata wajib ikut serta dalam donor darah. Dan pada kesempatan ini kami berbahagia sekali hadir di tengah-tengah masyarakat Bukit Tinggi. Mudah-mudahan dukungan dan sambutan dari Pak Wali Kota dan Unsur Musbida kami tempatkan pada harga yang luar biasa, dan kami bersyukur hari ini hadir bersama-sama dengan Pak Wali Kota di tempat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali kami sampaikan salam kepada kita semua dari Gerakan Fajar Nusantara. Damai sejahtera Nusantara.